Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit campak saat liburan lebaran nanti. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dan pemirsa, kita sesaat lagi segera memasuki euforia mudik Lebaran 2026. Namun di balik keriuhan kesiapan pulang kampung ini ada ancaman besar kesehatan yang mengintai buah hati kita. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan merilis peringatan dini terkait dengan lonjakan kasus campak. Dan hari ini kita akan membedah mengapa kewaspadaan ini harus ditingkatkan justru sebelum Anda menginjak pedal gas mobil Anda menuju kampung halaman bersama dengan keluarga Anda. Dan pemirsa, untuk satu hal yang wajib Anda perhatikan bahwa penyakit campak ini sering dibarengi dengan bercak merah atau ruam di kulit, dan ternyata ini bukanlah sekedar ruam biasa, karena ruam merah ini pemirsa artinya adalah terjadi infeksi virus akut yang menyerang sistem pernafasan. Banyak orang tua bahkan menganggap remeh hal ini dan menyamakan dengan cacar air. Padahal penyakit campak ini jauh lebih progresif karena lebih jauh lagi virus ini bisa memicu komplikasi fatal seperti pneumonia atau radang paru yang merupakan penyebab kematian tertinggi pada anak-anak, hingga infasitis atau peradangan otak yang bisa menyebabkan cacat permanen. Jadi memang bahayanya banget gitu ya. Kalau misalnya udah ada tanda-tandanya, segera diobati gitu. Kalau misalnya ada penyakit seperti campak itu lebih baik di awal gitu, atau enggak bayi kalian atau anak kalian itu divaksin, sehingga ketika penyakit itu ada ya tubuhnya udah siap gitu. Karena kalau udah diimunisasi berarti kan imunnya itu udah siap menghadapi penyakit campak gitu ya. Tapi jangan kita lengah gitu. Kalau misalnya ada tandanya maka harus segera diobati. Jangan sampai penyakitnya sampai parah, sampai komplikasi, dan akhirnya bisa sampai cacat permanen gitu kan, gara-gara penyakit yang seharusnya bisa kita cegah gitu. Karena vaksinnya udah ada dan obatnya juga udah tersedia. Kalau misalnya kita lalai, kita nggak berhati-hati, ya bisa menjadi korban berikutnya dari penyakit campak. Kasus campak sendiri pemirsa, dari data yang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari rilis resmi terbaru dari Kementerian Kesehatan yang diperbarui per Jumat 6 Maret kemarin, pemirsa, situasi campak di Indonesia ini menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan khususnya jelang musim mudik tahun ini. Statistik nasional campak ini menyebutkan jika dibanding jumlah keseluruhan kasus campak di tahun 2025 lalu tercatat ada sekitar 60.799 suspek dengan 67 korban jiwa. Dan untuk tahun ini 2026, dari bulan Januari hingga Maret atau selama 3 bulan hingga Maret ini masuk minggu ke-8 tahun ini saja, ada total kasus suspek sebesar 10.458 kasus. Dan ini terjadi lonjakan signifikan dari data minggu ke-7 di tahun ini yang sebelumnya berada di angka 8.224 kasus. Sementara kasus terkonfirmasi laboratorium sudah ada 572 kasus, dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang dalam proses pemeriksaan spesimen. Dan hingga Maret ini pemirsa sudah ada 5 jiwa yang terenggut nyawanya akibat campak ini. Dan dari data ini juga kita bisa lihat bahwa adanya kelompok rentan di mana mayoritas khusus kasus campak ini ditemukan pada anak-anak usia balita dan mereka yang tidak memiliki riwayat imunisasi lengkap. Dan untuk memutus mata rantai penularan campak ini, ada 21 daerah yang menetapkan kejadian luar biasa suspek campak ini dengan 13 KLB yang sudah terkonfirmasi di 11 provinsi, di mana ada 3 provinsi yang masuk zona paling diwaspadai adalah Jawa Barat dan Banten serta DKI Jakarta dengan 2.845 kasus. Apalagi status KLB ini diperparah oleh backlog atau tunggakan imunisasi rutin yang belum mencapai target pemerintah, yakni 95% di beberapa provinsi. Yang ini otomatis menciptakan kantong-kantong kerentanan baru bahaya campak yang siap meledak suatu saat, terutama saat terjadi interaksi massa, terutama yang paling dekat saat ini adalah masa mudik Lebaran di tahun 1447 Hijriah. Nah, jadi pentingnya imunisasi itu nggak cuma untuk diri sendiri saja, tapi untuk orang lain juga gitu ya, yang bisa tertular gara-gara penyakit atau enggak virus campak ini. Itu kalau misalnya udah diimunisasi kita kuat gitu ya, ada virus kita tahan gitu. Jadi untuk diri sendiri manfaatnya ya kita nggak perlu mengalami penyakit campak gitu, dan manfaat bagi orang lain kita tidak perlu menularkan karena kita udah tahan, udah kebal gitu ya. Orang lain gitu ya yang mungkin di sekitar kita yang mungkin rentan itu tidak
akan tertular gara-gara kita sudah kuat melawan virus campak tadi. Itu bayang kalau misalnya tadi ya anak kecil yang masih rentan, masih imunnya belum kuat dan mungkin nggak mengalami imunisasi gitu ya, itu akhirnya bisa tertular virus campak. Nah kalau udah sakit itu udah berbahaya gitu, apalagi sekarang ya mudik ini gitu kan, orang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, kita nggak tahu tuh ini bekas siapa atau orang ini punya riwayat penyakit apa, itu mungkin kita bisa tertular gara-gara perpindahan orang yang banyak ini gitu ya. Jadi ya kita harus berhati-hati ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, kita harus jaga kesehatan, jangan sampai kita awalnya mudik ya ingin menjalin silaturahmi tapi pulang-pulang atau mungkin lagi berangkat tuh akhirnya sakit gitu ya. Jadi kalau sakit kayak gini kan berbahaya juga ya, jadi jaga kesehatan dan yang penting sampai dengan aman kalau misalnya kalian mudik gitu ya di lebaran ini. Pemirsa, kini muncul pertanyaan besar, mengapa kita harus sangat waspada terhadap potensi penyebaran campak saat mudik lebaran nanti. Ini tak lain dan tak bukan karena campak ini adalah salah satu penyakit yang paling menular di dunia. Bayangkan jika satu orang positif campak, ini bisa menularkan virusnya ke 12 hingga 18 orang yang tidak kebal. Apalagi penularan campak ini sangat mudah, pemirsa, yakni lewat droplet atau percikan ludah air liur saat penderita ini batuk atau bersin, dan juga bisa lewat udara atau airborne, di mana virus ini bisa melayang-layang selama 2 jam di udara, di mana di terminal, stasiun atau gerbong kereta atau mobil atau di rumah tempat berkumpul sanak saudara kita saat lebaran nanti setelah penderita ini meninggalkan tempat tersebut. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah, pemirsa, ruang pertemuan virus penyebab campak yang sangat ideal yakni saat terjadi lebaran, dan jika sudah terpapar virus ini maka masa inkubasinya sekitar 10 hingga 14 hari sejak terpapar hingga gejalanya muncul. Dan pemirsa, Jadi lumayan lama ya, 2 mingguan berarti ya, seminggu sampai 2 minggu gitu. Berarti kan mungkin pagi mudik dia sehat-sehat saja, tapi habis pulang-pulang gitu ya, habis menjalani aktivitasnya baru kerasa sakit gitu ya. Bayangin orang satu bersin itu bisa ratusan mungkin ya, kalau misalnya itu bisa terjadi di terminal ataupun di stasiun gitu ya, tempat orang ngumpul. Kalau ada orang yang sakit ya, misalnya bersin ataupun batuk, ratusan orang bisa kena di sana, mungkin bisa ribuan karena ada banyak orang yang berlalu-lalang di sana kan. Makanya menjaga kesehatan itu sangat penting, dan ya manfaatnya nggak cuma untuk diri sendiri tapi untuk orang lain juga gitu yang ada di sekitar kita. baiknya penyakit campak ini 100% bisa dicegah, dan senjatanya adalah imunisasi MR atau imunisasi measles rubella, yang vaksinnya menggabungkan vaksin campak dan rubella untuk mencegah kedua penyakit ini dengan cukup efektif dan aman. Dan vaksin ini diberikan pada anak-anak usia 9 bulan hingga kurang lebih 15 tahun untuk mencegah komplikasi serius seperti radang otak, kebutaan, hingga kelainan jantung bawaan. Dan ini aman digunakan dan ini melindungi tubuh kita dari infeksi virus campak dan rubella yang bisa mudah sekali menular lewat udara, lewat batuk bersin, dan juga dengan tingkat imunisasi efektivitas dari vaksin ini, pemirsa. Dan untuk pengobatan sendiri dari penyakit campak ini sendiri sebetulnya tidak ada disebutkan obat spesifik yang bisa efektif untuk membunuh virus dari genus morbillivirus ini yang mudah sekali menyebar lewat droplet dan juga udara ini. Prinsipnya sama dengan penyakit yang ditimbulkan virus-virus lainnya, yakni campak ini bersifat self-limiting disease atau sembuh dengan sendirinya. Tapi dengan catatan, seiring dengan kuatnya sistem imun atau kekebalan tubuh kita, karena penyakit campak ini sangat keras menyerang sistem imun kita, dan maka pengobatan yang difokuskan ini adalah untuk meringankan gejala dan juga mencegah kemungkinan terjadinya komplikasi fatal. Biasanya tenaga medis akan memberikan vitamin A untuk mencegah kerusakan mata akibat kebutaan dan juga menurunkan resiko kematian akibat komplikasi paru ataupun pneumonia. Dan Jadi emang penyakit kayak virus itu tuh biasanya obatnya tuh dari diri sendiri, jadi sistem imun kita. Kalau misalnya dari bakteri kan biasanya kasih antibiotik gitu. Kalau misalnya dari jamur itu ada kayak salep ataupun kayak sejenis fungisida gitu ya yang bisa membunuh jamur tadi. Sedangkan kalau virus itu emang apa ya, nggak bisa dibuat obatnya karena obatnya itu adalah antibodi dari diri kita gitu. Jadi kalau kita sudah punya antibodinya itu nggak bakal tertular penyakit campak. Kalaupun ada campaknya itu mereka sudah siap melawan penyakit tadi. Sehingga kalau imunisasi kan itu kayak perkenalan nih, dikenalin, oh ini si campak nih kayak gini bentuknya, bagaimana cara menangani dan sebagainya gitu. Jadi
ketika ada virus campak beneran, itu mereka sudah siap gitu ya, si tubuh itu untuk melawan si virus tadi gitu. Makanya untuk menjaga kesehatan kita gitu ya, ketika virus itu datang, itu kita juga siap. Apalagi yang namanya mudik ya, kita kan berpergian capek gitu ya, dimana ketika ketika kita capek, imun kita turun, itu sangat mudah sekali untuk terserang penyakit, bermacam-macam penyakit lah, entah itu dari campak ataupun flu, batuk-batuk dan sebagainya, itu bisa tertular gitu. Jadi ya iya, jangan terlalu capek gitu. Kalau misalnya kalian perjalanan jauh, ya kalian istirahat gitu, jangan dipaksakan. Misalnya perjalanan 2 hari dipaksakan jadi 1 hari setengah atau 1 hari gitu kan, jadi kita ngedrop dan akhirnya bukannya senang bisa bertemu keluarga, tapi malah sakit jadinya kan. Jadi kalau bisa ya dijeda gitu, misalnya 2 hari ya berarti berapa jam sekali istirahat gitu, untuk mengembalikan kondisi tubuh supaya ya siap menghadapi cuaca yang mungkin sekarang juga kurang kondusif juga gitu ya, apalagi kemarin tuh banyak cuaca ekstrim juga kan. Pneumonia. Dan pemirsa, pernyataan dari Menteri Kesehatan sendiri, Budi Gunadi Sadikin, dengan tegas beliau mengingatkan agar kita ekstra waspada terhadap penyakit campak, terutama jelang Lebaran 2026, karenanya ada resiko penularan masif di tengah-tengah mobilitas mudik. Dari pernyataan resmi beliau di awal Maret kemarin, Menkes mengeluarkan peringatan keras agar orang tua segera melengkapi imunisasi, terutama pada anak-anaknya, setidaknya 14 hari atau 2 minggu sebelum berangkat mudik Lebaran. Berikut adalah statement beliau, kita amati. Di awal tahun ini banyak yang terkena, jadi harus benar-benar kita tekan secepatnya. Kalau tidak, ia menular kemana-mana, apalagi sudah dekat Lebaran. Jangan sampai niat silaturahim saat Lebaran ini berubah menjadi tragedi. Beliau menegaskan bahwa campak ini jauh lebih menular dari COVID-19 dan imunisasi adalah satu-satunya tiket aman bagi anak-anak yang akan dibawa melakukan perjalanan mudik. Dan pemirsa, pemerintah sendiri melalui Kementerian Kesehatan memberikan peringatan keras mobilitas Lebaran 2026 ini bisa menjadi super spreader event untuk dampaknya jika cakupan imunisasi di daerah asal terutama dan juga daerah tujuan tidak merata dalam momen mudik Lebaran ini. Dan mobilitas tinggi ini tentu saja disebabkan adanya perpindahan pemudik antara wilayah, memudahkan ini distribusi virus ke daerah lainnya, khususnya daerah dengan cakupan yang imunisasinya rendah. Dan saat mudik ini juga banyak kerumunan seperti tempat-tempat wisata, tempat transportasi umum, rumah keluarga besar dan lain-lainnya, yang ini menjadi titik lemah penularan campak. Jadi pastikan anak-anak sudah divaksin sebelum dibawa mudik. Jangan bawa anak yang tengah menderita demam atau muncul ruam untuk mudik. Tolong lindungi keluarga di kampung halaman dengan memastikan anak-anak kita sudah terproteksi vaksin sebelum berangkat. Jika anak sakit, tunda perjalanan dan segera ke fasilitas kesehatan. Jangan sampai niat silaturahim kita justru membawa wabah di keluarga besar kita. Jadi itu ya mungkin yang bisa kita pelajari tentang kewaspadaan gitu, jadi tingkatkan terhadap penyakit campak ini. Karena tadi ya, kalau misalnya ada beberapa orang yang nggak terimunisasi terus membawa penyakit campak, itu bisa menular ke puluhan, ratusan, bahkan ke ribuan orang ketika berpergian tadi. Dan yang paling rentan di sini adalah kasihannya itu anak-anak gitu, karena anak-anak ya sistem imunnya itu masih berkembang gitu, masih mengenali wah ini sistemnya bagaimana nih, masih diprogram gitu lah. Kalau orang dewasa kan dia udah lebih matang gitu, sudah apa ya, mengalami banyak penyakit, sudah profesional lah, jadinya lebih kebal terhadap penyakit seperti ini. Tapi kalau anak-anak itu yang masih rentan gitu ya, masih berkembang, itu yang harus berhati-hati gitu. Jadi kalau mau berpergian ya pastikan udah imunisasi udah ada, ya sehat gitu ya, dan jangan dipaksakan. Kalau misalnya sakit gitu ya, misalnya wah sakit nih gitu, demam atau udah mulai tanda-tanda penyakitnya, itu masih dipaksakan untuk berpergian, akhirnya nggak membahayakan diri sendiri saja, tapi bisa menularkan ke orang lain. Jadi orang lain juga bisa terancam gara-gara keegoisan dari diri kita gitu ya. Lebih baik kita nggak mudik daripada kita mudik tapi membawa masalah baru gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau misalkan breakdown sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.